Ini adalah desain-desain profesional yang dihasilkan hanya dari teks oleh Dreamina AI. Selain desain seperti ini, Dreamina bisa digunakan untuk pembuatan thumbnail YouTube viral, dan juga bisa mengubah gaya foto yang kita miliki. Dipakainya juga gampang banget, nggak perlu ngerti desain, dan bisa diakses dengan gratis. Jadi Dreamina ini bisa menjadi peluang menguntungkan bagi teman-teman. Dan di video ini, saya akan tunjukin 3 cara menghasilkan uang dengan bantuan Dreamina tanpa harus membuang banyak waktu. Teman-teman bisa join gratis ke Dreamina melalui link yang ada di deskripsi video ini. Saya akan coba dulu fitur baru Dreamina, yaitu desain poster. Untuk bikin konsep poster film dan game seperti ini juga udah nggak susah ya. Kita tinggal deskripsikan posternya ingin seperti apa. Contohnya di sini saya bikin poster film monster. Ini settingnya saya deskripsikan, ini ada di hutan, terus juga monsternya punya cakar tajam, dan warna matanya merah karena kebanyakan begadang. Terus untuk teksnya, kita juga bisa deskripsikan secara detail gaya font, warna, dan efeknya. Di bagian akhir ini saya tambahin juga beberapa keyword supaya hasilnya lebih bagus. Dan untuk menambahkan teks seperti ini, kita harus menggunakan double quotes. Untuk settingan modelnya, pilih aja yang terbaru, yaitu versi 2.1, dan kualitasnya set aja ke 10 biar bagus. Nah, aspek rasionya terus bisa diatur juga supaya ukuran gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan langsung aja saya hasilkan. Ini tanpa harus banyak usaha, konsep posternya udah langsung dibikinin, dan ini juga bagus-bagus. Tapi kalau masih kurang sesuai, ya tinggal diperjelas aja di deskripsi prompt-nya. Nah, barusan adalah cara penggunaan dasar Dreamina untuk bikin poster. Sebelum saya jelasin cara cari uang dengan memanfaatkan Dreamina, saya akan tunjukin dulu cara ngedit foto dengan Dreamina AI. Kita bisa gunakan untuk mengubah warna baju, background, dan juga mengubah gaya fotonya. Saya akan upload dulu sebuah foto yang akan diedit. Di sini klik aja tombol referensi. Terus untuk opsi di sini pilih khusus atau custom, lalu klik simpan. Untuk modelnya ini harus gambar 2.0 Pro dan kualitasnya saya set ke 10. Saya tinggal ketik aja apa yang ingin diubah, misalnya ubah warna jaket menjadi merah dan ubah backgroundnya menjadi pantai indah. Terus saya akan hasilkan. Dan ini hasil editannya beres dalam sekejap. Jadi udah nggak perlu repot, kadang hasilnya juga memang ada yang seperti ini ya. Tapi yang lainnya menurut saya cukup bagus. Kalau ingin ubah fotonya menjadi gaya lain, ini tinggal ketik aja. Misalnya ubah gaya foto menjadi 3D, terus tinggal klik aja hasilkan. Nah, cuma butuh beberapa detik, image-nya udah menjadi gaya 3D. Oke, sekarang mari kita lanjut ke 3 use case penggunaan Dreamina untuk cari uang tambahan dari internet. Use case yang pertama adalah thumbnail YouTube. Tentunya thumbnail yang bagus akan lebih mampu menarik perhatian mata para penonton. Tapi ternyata banyak YouTuber yang sebetulnya kesulitan membuat desain thumbnail yang bagus. Nah, kondisi tersebut membuka peluang yang bisa dimanfaatkan, dan untuk cari uang dengan thumbnail itu bukan berarti harus jadi YouTuber, tapi ada cara lain. Nah, teman-teman bisa cari inspirasi dulu dengan melihat thumbnail-thumbnail video viral. Saya akan membuat thumbnail seperti video MrBeast yang ini, tapi dengan wajah saya. Saya upload dulu foto wajah saya sebagai referensi. Foto yang digunakan itu wajahnya harus jelas menghadap ke depan tanpa tertutupi. Di sini lalu pilih opsi manusia, dan untuk aspek rasionya saya set ke 16:9. Ini sesuai dengan aspek rasio thumbnail YouTube. Nah, untuk prompt saya deskripsikan aja sesuai dengan yang terlihat di thumbnail MrBeast tadi. Cuma deskripsi orangnya saya sesuaikan dengan diri saya, supaya nanti hasilnya terlihat mirip. Dan saya tambahkan juga keyword realistik serta foto realistik. Nah, settingan lainnya sama seperti tadi, kecuali untuk ukurannya, ini saya sesuaikan dulu dengan standar thumbnail YouTube, yaitu 1280 x 720 pixel. Dan saya akan langsung aja generate. Oke, ini otot bahu saya jadi kelihatan kekar, ya beda-beda tipis lah dengan aslinya ya. Cuma ini saya dan hiunya itu berada di permukaan air. Ini karena tadi saya nulis kata berenang di prompt-nya. Harusnya saya bukan nulis kata berenang ya, tapi menyelam. Jadi saya akan ganti dulu. Saya akan coba set kualitasnya ke 9, ini eksperimen aja. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini posisi saya dan ikan hiunya itu sudah berada di dalam air. Cuma yang ini nggak ngeliat ke depan, dan ini yang komposisinya saya paling suka. Tapi ini masih harus diedit dikit. Saya akan lakukan inpainting untuk mengganti baju selamnya, karena saya nggak pengen pakai baju. Ini di brush aja bagian yang mau kita ubah dan nggak perlu rapi-rapi banget. Terus ini kita ketik aja apa yang mau diubah. Ini karena saya nggak ingin pakai baju selam, saya ketik aja shirtless. Bisa juga sih diketik dalam bahasa Indonesia tanpa busana misalnya. Tapi sama ayahnya takut disangka yang enggak. Oke, ini hasilnya cukup bagus. Cuma ini bulu dadanya terlalu tebal, belum dapat cukur ya. Yang ini kalungnya nggak jelas. Nah, yang ini yang menurut saya lumayan oke. Nah, ini tadi saya coba mock up. Ini nggak kalah kan sama thumbnail di sebelahnya.
Tapi tentunya bikin video YouTube berenang bareng ikan hiu itu terlalu ekstrim. Nah, jadi teman-teman bisa cari referensi thumbnail sesuai dengan video yang dibuat. Nah, tapi kalau kebingungan dalam mendeskripsikan thumbnailnya, kita bisa minta bantuan ChatGPT. Ini thumbnail video yang akan saya gunakan sebagai referensi, dan ini deskripsinya sih bisa juga cukup panjang dan detail ya. Jadi saya masuk dulu ke ChatGPT, upload thumbnail video tadi, terus saya minta ChatGPT untuk nulisin promptnya berdasarkan image tersebut. Dan ini prompt yang diberikan oleh ChatGPT, yang tentunya bisa kita modifikasi lagi. Saya masuk ke Drimina, terus saya upload lagi foto saya sebagai referensi wajah, dan saya paste promptnya dari ChatGPT tadi, tapi saya akan ubah dikit supaya lebih mirip saya. Untuk settingan lainnya sama aja seperti tadi. Dan ini hasilnya, ini komposisinya mirip, dan menurut saya ini keren banget. Saya paling suka yang ini, tapi saya ingin ekspansi area di pinggir-pinggirnya supaya terlihat lebih lebar. Untuk itu saya akan klik opsi tampilkan. Di sini saya atur dulu ukuran perlebarannya, ini kira-kira cukup lah segini. Dan saya akan posisikan image-nya karena saya nggak ingin ekspansi di bagian bawahnya. Saya akan langsung aja klik hasilkan tanpa nulis prompt. Oke, sekarang udah lebih lebar image-nya dan ini diberikan 4 variasi. Perbedaannya sebetulnya cuma dikit. Kalau misalkan mau nambahin teks bahasa Inggris di thumbnail, itu bisa melakukan seperti yang tadi saya tunjukin. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia, kita harus edit di Canvas. Di salah satu image-nya, ini sesuai pilihan kalian ya, klik tombol Canvas di sini. Nah, ini adalah tampilan Canvas-nya, di mana kita bisa edit image-nya secara lebih lanjut. Untuk nambahin teks, klik dulu tombol tag di sini, terus tinggal diketik aja teks yang kita ingin tampilkan. By the way, ini contoh aja ya, saking terlalu banyaknya duit. Fontnya juga bisa kita ganti, tinggal pilih aja di sini. Ini pilihannya juga cukup banyak. Nah, saya akan pilih font yang ini, terus ukurannya juga bisa kita atur-atur. Dan untuk atur posisinya tinggal di drag aja. Cuma kalau tadi image yang di-expand, ukurannya ini jadi nggak standar thumbnail YouTube. Jadi saya akan kembalikan dulu ukurannya ke 1280 x 720. Nah, dan ukuran di masing-masing layernya ini tinggal disesuaikan aja, supaya nggak kepotong. Dan untuk layer teksnya juga sama, ini ukurannya tinggal diatur lagi aja. Kalau udah oke, tinggal klik tombol export di atas sini untuk download image-nya. Ini settingannya udah cukup oke. Dan untuk download, klik aja tombol unduh. Kalau kalian seorang YouTuber, Drimina bisa menjadi solusi buat kalian yang selama ini kesulitan dalam membuat thumbnail yang bagus. Nah, tapi buat kalian yang bukan YouTuber, kalian bisa cari uang dengan membuka jasa pembuatan thumbnail. Nah, jasa pembuatan thumbnail tersebut bisa ditawarkan melalui situs freelancer seperti 1000.com, fastwork.id, dan juga ada yatajobs.co. Dan tentunya teman-teman juga bisa promosi jasa pembuatan thumbnail melalui medsos seperti Twitter, dan juga mungkin Instagram. Nanti saya kasih tahu infonya kalau teman-teman mau belajar jadi freelancer. Kita melangkah dulu ke use case kedua dalam mencari uang, yaitu print design. Bisa dalam bentuk wall decor, t-shirt, hoodie, casing, mug, dan lain-lain. Di pasar Indonesia itu cukup banyak yang beli, asalkan desainnya memang yang lagi ngetren. Dan kalau masuk ke pasar luar negeri, teman-teman juga nggak perlu repot untuk cetak dulu desainnya, tapi bisa langsung dijual sebagai produk digital. Yang saya lihat di Tokopedia, desain quote seperti ini cukup laku dijual, dan desain seperti ini bisa kita buat pakai Drimina dengan sangat cepat. Teman-teman bisa cari quotesnya dulu atau minta bantuan AI seperti ChatGPT. Kali ini saya akan menggunakan Claude.ai. Ini saya upload dulu image referensi desainnya. Caranya mirip dengan bikin thumbnail tadi. Jadi di sini saya minta AI untuk bikinin promptnya dengan desain yang serupa, cuma quotesnya nggak sama. Terus promptnya tinggal dipaste aja ke Drimina. Untuk backgroundnya lebih baik dibuat polos aja karena tujuannya untuk dicetak. Dan promptnya saya modifikasi juga biar desainnya tidak terlalu mirip. Warnanya saya akan ganti. Terus beberapa elemen juga saya ganti supaya lebih sesuai dengan quote-nya. Kualitasnya saya set ke 10 dan untuk aspek rasionya saya set ke 2:3. Saya akan hasilkan. Nah, ini desain yang menurut saya cukup bagus. Yang ini juga lumayan tapi saya lebih suka yang tadi. Kalau ternyata masih kurang suka, kalian bisa juga minta Drimina untuk menghasilkan ulang dengan klik tombol ini. Dan ini hasil-hasil desainnya yang baru, ini sebetulnya nggak cuma untuk wall decor, tapi juga bisa untuk desain t-shirt. Nah, supaya nanti dicetaknya bagus, resolusinya harus ditingkatkan dulu dengan klik tombol ini. Oke, sekarang image-nya udah punya resolusi yang lebih tinggi, tapi sebelum dicetak itu, background-nya lebih baik dihilangkan dulu, apalagi kalau untuk desain kaos. Untuk itu kita bisa edit di Canvas, dan untuk hilangin background-nya, klik aja tombol yang ini. Nah, Drimina akan melakukan scanning dulu, terus kalau udah beres, klik tombol hapus latar belakang di sini. Tunggu prosesnya sebentar, lalu klik selesai.
Nah sekarang backgroundnya udah hilang dan kita bisa langsung download aja dengan klik tombol ekspor. Nah untuk jenis filenya harus pilih PNG dan ukurannya saya pilih 2 kali supaya resolusinya itu lebih besar lagi. Ini karena untuk dicetak itu butuh resolusi yang lebih besar. Oke, ini saya coba mockup sebagai teaser di ciptaloka.com. Kelihatannya cukup oke, tapi kualitas sebenarnya itu pastinya harus dilihat lagi setelah dicetak. Nah, Ciptaloka tadi bisa bantuin kalian untuk cetak satuan, jadi mungkin nanti produknya bisa ditawarkan sebagai pre-order di Tokopedia atau di Shopee. Nah, atau kalian bisa cari juga rekanan yang mau cetak dengan harga borongan. Tapi kalau nggak mau repot-repot nyetak, teman-teman bisa jual desainnya dalam bentuk produk digital, yaitu PDF printables. Kalau kita lihat di Etsy, PDF printables ilustrasi gambar anak itu cukup laku dijual, cuma ini pasarnya di luar negeri. Tapi kalau nggak mau masuk ke pasar luar negeri, pasar gambar anak di Indonesia itu juga cukup rame. Dan sekarang itu banyak anak-anak yang suka coret-coret pakai iPad. Nah jadi teman-teman bikin dulu koleksi gambar anaknya pakai Dreamina, terus dibikin PDF printables. Nah kalian bikin PDF printables itu juga pakai Google Doc bisa, karena bisa di-save ke PDF. Terus ntar kalian jual sebagai produk digital pakai platform seperti link.id atau pakai mayor.id. Sedangkan untuk promosinya bisa lewat medsos atau pasang iklan di Meta Ads. Bikin gambar mewarnai anak juga udah gampang banget pakai Dreamina. Ini yang tadi saya buat. Di promnya itu tinggal jelasin aja kayak gini. Dan ini keyword-keyword yang saya gunakan di promnya. Lanjut ke use case yang ketiga, yaitu menjual jasa desain secara online. Nah ini bukan sekedar menjual jasa desain pembuatan thumbnail, tapi desain apa aja yang memang memungkinkan untuk dibuat pakai Dreamina. Contohnya seperti print design tadi, jual jasa desain bikin poster, atau gambar untuk iklan. Nah untuk jualan jasa desainnya bisa lewat situs freelancer dan juga sosial media. Ini adalah desain poster produk handphone yang saya generate barusan. Generate-nya sama aja kayak poster film tadi. Cuma headphone ini bukan produk yang sebenarnya. Jadi saya akan edit di canvas dan ganti dengan yang asli. Pertama, saya akan hapus dulu headphone-nya. Ukuran brushnya saya akan perbesar. Terus saya brush bagian yang ingin dihapus, yaitu headphone-nya, dan saya juga ingin hapus beberapa area yang ada di sini. Ngebrushnya nggak perlu terlalu rapi, tapi jangan terlalu asal-asalan juga. Dan ini kalau ada bagian lain yang kena brush, kita bisa pilih penghapus, terus dihapus aja bagian yang terkena di sini. Oke, saya lanjutin lagi ngebrush headphone-nya. Sekarang ukuran brushnya akan saya perkecil. Ini karena saya ingin hapus beberapa bagian yang tidak saya inginkan di sini. Jadi biar sekalian ya. Dan selanjutnya, saya klik tombol hapus. Oke, tunggu prosesnya. Ini cuma beberapa detik. Nah, kalau udah terlihat oke, klik tombol selesai. Untuk masukin foto produk yang asli, klik unggah gambar di sini. Ini contoh produk yang saya pakai, dan bagusnya pakai foto yang memang backgroundnya itu polos. Nah, background putihnya ini harus dihapus dulu. Ini prosesnya sama aja seperti yang sebelumnya saya tunjukin, waktu lagi bikin desain quotes tadi ya. Dan kalau backgroundnya udah hilang, ini tinggal diatur-atur aja ukuran sama posisinya, biar enak dilihat. Dan buat teman-teman yang mau belajar jadi freelancer, sebelumnya saya udah buat beberapa video yang lebih mendetail tentang cara jadi freelancer. Ini nanti teman-teman cek aja playlistnya di channel Last Minute Creator. Dan untuk langsung coba Dreamina secara gratis, link aksesnya bisa kalian cek di deskripsi video ini.